Mari kita simak bersama-sama untuk sosialisasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Ya, ini adalah tujuan kami dalam penerapan implementasi pre-populated pajak masukan serta PIP, yaitu antara lain membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya pada form 1111B1 untuk nomor PIP, sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak itu sendiri. Jadi selama ini wajib pajak kan masih menginput secara manual, sehingga di dalamnya masih banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penginputan secara manual, sehingga dengan diharapkan implementasi pre-populated pajak masukan ini tidak terjadi kesalahan lagi untuk kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak itu sendiri. Yang berikutnya adalah membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya pada form 1111B2 untuk pajak masukan. Yang berikutnya adalah faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN nanti akan terhubung secara web based, yaitu secara berbasis web. Jadi nanti dapat di-download pada web e-faktur.pajak.go.id ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selama ini DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjalin kerjasama yang baik dalam hal laporan PIB, dan untuk validasinya, atas validasi PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT masa PPN merupakan PIB yang telah tercatat di sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apa saja yang dimaksud dokumen-dokumen tertentu, yaitu antara lain adalah PIB yang tercantum, PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPJP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut untuk impor BKP. Selanjutnya, PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut untuk impor BKP dalam hal, nah di sini ada catatan, dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dapat berupa notul atau penetapan kembali oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik, yang selanjutnya PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukan yang dibersamakan dengan faktur pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PIB itu sendiri, kemudian PIK, pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut yang biasanya disebut custom declaration, kemudian PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan brigat, dan pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapatkan kemudahan impor dengan tujuan ekspor atau biasa disebut dengan IT. Yang keenam adalah PIB dari tempat penimbunan brigat, kemudian surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak atas barang kiriman, serta PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Nah, ini di sini adalah terdapat syarat PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB yang merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan lain, mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini syaratnya adalah kumulatif Bapak Ibu ya. Jadi harus memenuhi dua syarat itu. Apa saja yang divalidasi? Antara lain adalah nomor dokumen,
PIB atau SSP. Tanggal dari NTPN itu sendiri, nilai transaksi, serta SSP berupa kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Kalau ngilangin ini baik, kita lanjutkan kembali. Untuk klasifikasi validasi dokumen, untuk dokumen PIB dan lainnya yang divalidasi antara lain PIB, SPP BMJP atau barang kiriman, BC 2.8 PLB, Voluntary Declaration, SPTNP atau notul, SPKTNP atau yang diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk SSP itu sendiri yang divalidasi antara lain pengeluaran BKP dari Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas, SSP JLM. Nah, ini adalah format PIB dan SSP pada e-faktur. Pengisian kolom pada formulir 1111B1 diisi dengan nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Contoh untuk PIB, kolom ini diisi dengan nomor yang tercantum dalam PIB ditambah dengan tanda tagar. Seperti itu, dalam kurung ya, tagar itu diikuti dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dengan contoh sebagai berikut. Nomor dokumen dengan NTPN nomornya 08020607 111 10610. Maka pada nomor dokumen tertentu dapat diisi sebagai berikut. Nomor PIB-nya diisi terlebih dahulu 000100 diikuti tanda tagar, kemudian dilanjutkan dengan nomor NTPN yaitu 08 02 06 07 1111 0610. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Kami ulangi untuk pengisian nomor dokumen PIB dan NTPN yaitu diisi terlebih dahulu nomor PIB-nya yaitu 000100 diikuti dengan tanda tagar, kemudian dilanjutkan dengan nomor NTPN-nya yaitu 08 02 06 07 1111 0610. Dan selanjutnya untuk SSP, kolom ini diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dengan contoh sebagai berikut, nomor NTPN-nya adalah 0802 06 07 1111 0609. Maka pada nomor dokumen tertentu diisi adalah sebagai berikut, diisi nomor NTPN-nya dimasukkan 08 02 06 07 1111 0609. Kemudian untuk pengisian kolom tanggal pada formulir 1111B1 diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP dengan format dedet man year. Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut. Contoh, tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut adalah 11 Juli 2019. Maka tanggal dokumen tertentu diisi sebagai berikut. 11 tanda penghubung 07 dan tanda penghubung 2019. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dokumen PIB. Di sini ada nomor PIB-nya 000100, kemudian tanggal dan jam bayar, kemudian di bawah itu ada nomor NTPN-nya, B7C dan sebagainya. Inilah yang melatar belakangi diimplementasikannya pre-populated pajak masukan dan PIB. Yang selama ini terjadi adalah validasi PIB, input manual, sehingga permasalahan yang sering terjadi adalah masih banyak ditemukannya kesalahan pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-faktur. Untuk meniadakan kesalahan tersebut, maka per 1 Oktober 2020 akan diimplementasikan secara nasional pre-populated pajak masukan dan PIB
serta e-faktur 3.0. Ini adalah latar belakang juga yang melandasi itu adalah validasi pajak masukan pada SPT masa PPN yang sebelumnya diinput secara manual, sehingga permasalahan yang sering terjadi adalah antara lain PKP diharuskan melakukan input secara manual. Semakin banyak beredar aplikasi QR scanner e-faktur tidak resmi, dan itu sangat berisiko bagi PKP itu sendiri. Kemudian koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur. Nah, ini dengan nanti diterapkannya e-faktur 3.0 dan pre-populated pajak masukan, kami harapkan kesalahan seperti tersebut yang di atas tadi tidak terjadi lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini juga yang SPT pada e-faktur, lapor SPT pada DJP online. Selama ini terjadi adalah pelaporan masih dilakukan aplikasi tersendiri, jadi belum terintegrasi, belum terintegrasi. Data faktur dalam jumlah besar dan dalam satu database, posting SPT membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak yang selama ini terjadi. Jadi nanti diharapkan setelah implementasi tersebut, untuk hal-hal seperti ini dapat diminimalisir atau ditiadakan. Inilah mengapa kami Direktorat Jenderal Pajak menerapkan e-faktur 3.0 untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekalian dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, terutama di bidang PPN. Selain permajaan aplikasi faktur untuk pre-populated pajak masukan PIB, banyak keuntungan yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan, antara lain nomor key-in, jadi nanti tidak ada lagi untuk input manual di pre-populated. Walaupun di pre-populated ini tidak menghapus atau mengurangi fasilitas aplikasi e-faktur yang lama. Jadi ini hanya menambahkan saja untuk pre-populated pajak masukan dan PIB. Yang kedua, tidak ada lagi kesalahan input NTPN. Jadi nanti tinggal dipilih NTP-nya, diklik, langsung muncul di pre-populated. Selanjutnya, data PIB atas NPWP PKP sudah tersedia by system oleh DJP dan DJPC. Dan yang terakhir, masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan pajak masukan. Untuk pre-populated pajak masukan faktur pajak, yang keuntungan bisa didapatkan oleh wajib pajak sekalian antara lain, tidak perlu input secara manual lagi karena sudah tersedia by system. Tidak perlu aplikasi QR code scanner khusus, yang ini sekarang kan banyak sekali yang menyediakan, justru akan membahayakan wajib pajak itu sendiri. Datanya, kerahasiaan data tidak akan terjamin untuk QR code scanner. Nah, jadi untuk pre-populated pajak masukan ini tidak perlu lagi aplikasi QR code scanner khusus. Yang selanjutnya adalah data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP sudah tersedia by system. Kemudian masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan pajak masukan. Pre-populated SPT untuk pelaporannya, keuntungan yang bisa didapat wajib pajak antara lain pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur berbasis web atau web based. Kemudian seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dokumen lain yang telah diupload tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib pajak, dengan penerapan e-faktur 3.0 atau 3.0 nanti dan pre-populated SPT masa pajak PPN, ini antara pengisian e-faktur dan pelaporan SPT masa PPN sudah terintegrasi, jadi tidak perlu beralih-alih. Selama ini e-faktur sendiri, pelaporan memakai desktop sendiri, jadi nanti keseluruhan itu sudah terintegrasi, mulai dari pengisian sampai dengan pelaporan sudah menjadi satu, berbasis web. Nah, ini adalah timeline implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Jadi untuk validasi PIB kita sudah mengimplementasikan per 2 Februari 2019, yaitu piloting terbatas pada 4 PKP di KPP LTU 2. Selanjutnya pada 15 Juli 2019 validasi PIB
perluasan piloting pada seluruh PKP di KPP LTO 2 per 1 November 2019, validasi PIB diperluas lagi untuk seluruh PKP di KPP LTO dan KPP Madya Jakarta 9 KPP. Untuk selanjutnya 1 Februari juga untuk pre-populated pilotingnya terbatas pada 4 PKP di KPP LTO, yaitu 4 PP pada 4 KPP. Untuk 10 Juni 2020 pre-populated diperluas lagi pilotingnya pada 27 PKP di KPP LTO KPP Madya Jakarta pada 9 KPP Madya di Jakarta. 1 Agustus pre-population diperluas lagi di KPP LTO Jakarta dan 19 PKP di Madya dan Pratama di luar Jakarta. 1 September 2020 pre-populated diperluas lagi pilotingnya masing-masing 5 PKP di KPP khusus, KPP Madya di luar Jakarta dan KPP Pratama 159 KPP dan 1445 PKP. Nah, kita masuk di periode 1 Oktober 2020 untuk pre-populated pajak masuk PIB diimplementasikan secara nasional. Jadi nanti per 1 Oktober 2020 sudah penerapan secara nasional untuk pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Ini adalah pre-populated pajak masukan dan SPT masa pada faktur. Baik, terima kasih. Ini ada contoh dokumen PIB yang mungkin wajib pajak yang bergerak di bidang importir sudah familiar dengan PIB tersebut. SPT BMJP ini adalah contohnya, BC poin 28, SPTNP serta SPK TNP. Untuk selanjutnya kami akan lanjut ke materi update e-faktur 3.0. Baik, ini ada 5 langkah yang mudah untuk update aplikasi e-faktur 3.0 atau 3.0. Pertama adalah download pilih aplikasi yang sesuai dengan operating system Bapak Ibu sekalian di laman web e-faktur.pajak.go.id. Jadi nanti langsung ke laman e-faktur pajak.go.id, kemudian pilih aplikasi yang sesuai dengan operating system yang Bapak Ibu sekalian pakai. Di sini ada aplikasi e-faktur terbaru yang dapat diunduh di sini. Kemudian patch update aplikasi e-faktur 3.0 atau 3.0. Ada Windows 32 bit, 64 bit. Nah, ini nanti disesuaikan dengan operating system Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, ekstrak file yang sesuai dengan operating system yang Bapak Ibu gunakan. Untuk selanjutnya, copy seluruh file yang telah diekstrak tersebut dan pastekan ke folder e-faktur yang digunakan. Dengan catatan, Bapak Ibu sekalian diminta untuk membackup folder DB dan file aplikasi lama terlebih dahulu untuk berjaga-jaga apabila nanti terdapat error sistem. Jadi telah ada backup folder DB dan aplikasi lama yang telah dipakai sebelumnya. Kemudian selanjutnya, jalankan aplikasi tersebut seperti biasanya dan aplikasi tersebut siap untuk digunakan. Ya. Jadi itu 5 langkah mudah untuk update e-faktur 3.0. Nah, di sini ada tambahan untuk 3.0 itu ada tambahan pre-populated data antara lain faktur pajak masukan, dokumen impor atau PIB serta VAT refund. Itu nanti Bapak Ibu bisa memilih untuk pengkreditannya apakah memilih faktur pajak masukan yang akan dikreditkan atau dokumen impor PIB yang akan dikreditkan sesuai masa pengkreditan pajak masukan. Baik, untuk materi umum telah kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Satria untuk membawakan materi aplikasi yang lebih dalam.
Silakan Pak Satria. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Indra Yulianto atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan memasuki untuk pemaparan materi berikutnya, yaitu terkait aplikasi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait file PowerPoint-nya, nanti kami akan bagikan di akhir acara, akan kami bagikan melalui link. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Sudah siap Pak Satria? Suara Pak Satria cukup jelas ya Bapak Ibu? Jika sudah jelas, silakan ajukan jempol. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Satria Biladarman. Saya persilakan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Indra, bahwa mulai 1 Oktober 2020, e-faktur 2.2 akan beralih ke e-faktur 3.0, di mana menurut beberapa rumor, tanggal 5 Oktober aplikasi e-faktur 2.2 tidak akan bisa dijalankan kembali, tidak bisa dijalankan. Jadi untuk Bapak Ibu nanti mungkin bisa mengupdate secara langsung seperti yang tadi Mas Indra sampaikan, atau mungkin bisa ke kantor pajak perkembangan di konsultasi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tampilan aplikasi calculated masukan pada BIB. Lanjut. Seperti pada aplikasi e-faktur 2.2, kita pertama kali menginput username dan password. Dan username dan password ini adalah sama seperti yang Bapak Ibu input pada waktu e-faktur 2.2. Nah, tambahan menu yang ada di e-faktur 3.0 ialah menu prepopulated data yang terdiri dari prepopulated data faktur pajak masukan, prepopulated data dokumen import yaitu PIB, dan prepopulated data PAT refund. Sampras ya. Nah, terus yang selanjutnya ialah di referensi itu ada sinkronisasi kode cap. Artinya ada cap-cap yang misalnya dibebaskan PPN-nya atau tidak dipungut. Di sini semuanya ada di sini. Ya, lanjut. Untuk menu data faktur pajak masukan prepopulated, ini nanti adalah faktur pajak masukan yang dapat Ibu atau Bapak kreditkan di dalam satu masa. Misalnya nanti akan ada pilihannya masa pajak, tahun pajak. Ya, lanjut. Setelah Bapak Ibu memilih masa mengetikkan dengan tahun pajak, maka kita akan klik di menu Get Data. Selanjutnya akan muncul beberapa faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan di masa pajak Mei 2020. Di contohnya mungkin, ya next. Setelah Get Data, nanti diminta adalah CAPTCHA dan password. Password ini adalah password Innova yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah dapatkan.
CAPTCHA ini yang ada tertera di situ, di mana CAPTCHA ini huruf kecil dan besarnya nanti disesuaikan dengan yang ada di tampilan di layar komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kemudian kita submit. Ya, selanjutnya ada inputan CAPTCHA yang kedua. Jadi CAPTCHA-nya ada dua. Yang pertama tadi itu berbeda dengan CAPTCHA yang di sini. Nah, CAPTCHA itu juga memiliki sensitivitas. Jadi huruf kecil ditulis ibu bapak ketik huruf kecil, kalau huruf besar ketik huruf besar. Selanjutnya diklik validasi. Kalau ngetiknya salah nanti muncul error ya, nanti ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya Mas. Nah, di sini dapat kita lihat faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan di masa pajak bulan Mei. Nah, ya, di dalam tampilan yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada tanggal faktur bulan Februari, yaitu nomor 2, itu faktur 2 yang paling bawah. Artinya masa faktur pajak kan dapat dikreditkan 3 bulan setelah faktur pajak itu. Jadi Februari tetap bisa dikreditkan di masa pajak Mei. Seperti itu. Nanti ada tulisannya, semua tampilan faktur pajak ini tulisannya dapat dikreditkan iya. Bapak Ibu sekalian merasa faktur pajak ini harusnya tidak dikreditkan, dapat memilih faktur pajaknya dan memilih ubah pengkreditan di tombol bawah itu. Terus Bapak pilih atau Ibu sekalian memilih dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Setelah itu pencet pilih OK. Ya, lanjut Mas. Oke. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ketika sudah dipilih pengkreditannya, tidak dapat dikreditkan atau dapat dikreditkan, maka selanjutnya Bapak Ibu mengklik tombol upload yang ada di bawah dan muncul keterangan faktur pajak 2 tadi siap akses melalui uploader. Dan kita harus juga mengklik uploader di manajemen upload seperti yang Bapak Ibu pernah proses di e-faktur 2.2. Oke. Ya, lanjut. Setelah itu kita dapat melihat faktur pajak yang sudah kita upload dan approval sukses atau tidaknya bisa di menu faktur pajak masukan di bagian administrasi faktur pajak tadi. Nah, 2 faktur pajak yang telah kita pilih dan kita upload sudah muncul di menu ini, yaitu approval sukses dengan tanggal 1 Juni 2020. Ya, kan? Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu Prepopulated Data Dokumen Import atau PIB. Sebelumnya. Jadi untuk Prepopulated Data Faktur Pajak Masukan, kalau Bapak Ibu menerima faktur pajak masukan dari Pelindo, itu dia tidak muncul di sini ya. Kalau yang untuk jasa-jasa pelayaran atau kepelabuhanan, itu tidak muncul di Prepopulated Data Faktur Pajak Masukan. Karena Prepopulated Data Faktur Pajak Masukan semua yang terkait dengan PIB nanti muncul dan tinggal Ibu Bapak pilih. Jadi kalau ada transaksi dengan Pelindo terkait jasa kepelabuhanan, yaitu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan, Ibu atau Bapak bisa input secara manual atau
import dengan menu import yang tetap ada di e-faktur 3.0 yang sekarang ini. Ya, selanjutnya kita beralih ke dokumen import yaitu PIB ya. Sama seperti tadi, kita pilih masa pajak dan tahun yang akan kita tampilkan. Selanjutnya G-data, selanjutnya menu input captcha. Setelah itu validasi, kami terangkan tadi. Ya, lanjut. Nah, di sini muncul daftar-daftar dokumen PIB yang bisa dikreditkan di masa pajak Mei yang telah kita pilih tadi. Satu rekor awalnya sih 100 karena satu tampilan ini 100 rekor, tetapi karena ada masukan dari beberapa wajib pajak sebelumnya, sehingga satu rekor ini sekarang bisa berjumlah 1000 nomor atau 1000 dokumen PIB. Kalau di tampilan sekarang dulunya 100, cuman karena ada beberapa masukan, DJP bisa mengupdate menjadi setiap rekor itu 1000 pajak masukan atau 1000 dokumen PIB setiap rekor. Ya, selanjutnya kalau untuk memilih, boleh dipilih satu-satu mana yang mau diubah atau langsung di drag di seluruh PIB-nya untuk dilakukan upload. Kalau memang semuanya sudah Ibu yakin atau Bapak yakin untuk dikreditkan, maka tinggal di drag terus klik menu upload. Ya, kemudian menu yang ketiga ialah yang menjadi perhatian dari DJP ialah daftar kode cap faktur pajak yang dapat Ibu pilih dengan mengklik sinkronisasi kode cap. Di sini nanti akan muncul beberapa kode cap yang ada selama ini, sehingga Ibu atau Bapak tinggal pilih aja sesuai dengan kondisi faktur pajaknya. Ya, lanjutnya. Ini kita input, setiap itu kita input captcha ya. Nah, di sini Ibu Bapak bisa lihat bahwa ada kode cap, pilihan cap, kode jenis, dan di sini semua ada, nanti tinggal Ibu Bapak sesuaikan aja dengan kondisi transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya. Oh iya, terima kasih. Ini materi yang pertama dari kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung diketik di tombol chat ya. Nanti akan dijawab oleh teman-teman kami. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ada perbaikan sebentar. Jadi e-faktur 3.0 itu kira-kira 5 Oktober 2.2 akan tidak bisa dipakai. Oleh karena itu pada tanggal 1 Oktober Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate ke 3.0. Proses update-nya tadi sudah disampaikan oleh Mas Indra. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai tampilan aplikasi Percolated SPT. Pertama-tama tadi e-faktur 3.0 itu kalau dulu Bapak Ibu untuk yang e-faktur 2.2 itu untuk melaporkannya lewat DJP online. Tetapi dengan e-faktur 3.0 maka pelaporannya menggunakan website https://web /e-faktur.pajak.go.id. Ketika kita mengklik alamat ini, maka akan mengarahkan ke sertifikat elektronik Bapak Ibu sekalian. Ya, ini seharusnya ini ada tampilan sertifikat elektronik yang nanti akan dipilih. Sehingga nanti kalau ada beberapa sertifikat elektronik yang sudah ada
di browser, itu tinggal dipilih aja mana sertifikat elektronik yang akan dibuka. Dan sertifikat elektronik harus diinstal di browser masing-masing perusahaan, baik itu pakai Mozilla atau Chrome. Nah, di sini tampilan pertama ialah kita mengetik password Innova masing-masing perusahaan. Kemudian kita login. Ya, lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari menu pelaporan SPT 3.0. Di pertama ada profil PKP menunya, yang kedua adalah administrasi SPT. Dan nanti ada pemberitahuan, yaitu yang ada garis biru itu mengenai rilis faktur yang terbaru. Selanjutnya kita lihat menu profil PKP. Menu profil PKP itu pertama ada namanya profil aplikasi. Artinya kita mengetik nama penandatanganan faktur pajak dan nama penandatanganan SPT serta jabatannya. Setelah itu kita baru simpan perubahannya. Terus menu yang selanjutnya ialah profil PKP. Di menu profil PKP adalah yang sudah ada di database kami. Jadi untuk mengubahnya, Ibu atau Bapak bisa melakukan update melalui permohonan ke kantor pajak. Jadi tidak bisa dirubah lewat web e-faktur.pajak.go.id yang buka ini. Selanjutnya, administrasi SPT. Nah, di administrasi SPT ini kita bisa melihat SPT yang telah kita posting dan SPT yang belum, artinya akan diposting. Terus yang kedua, SPT yang sudah ada tanda terima elektroniknya. Contohnya kita mau lihat tahun pajak 2020, kita tampilkan di daftar SPT tersebut. Terus kita ketik masa pajak apa, pembetulan keberapa, dan tahun pajak berapa yang akan kita tampilkan untuk melihat isi SPT-nya. Kita kemudian selanjutnya klik submit. Kemudian akan ada keterangan bahwa posting SPT sudah masuk dalam antrian. Kita akan tunggu beberapa saat. Kita harus menunggu beberapa saat hingga muncul. Lanjutkan, Mbak. Sehingga muncul ini daftar SPT bulan Mei 2020 sukses posting. Ketika kita, kalau dulu faktur pajak kita buat, kita lapornya kan lewat DJP online. Nah, kalau di sini kita pakai lapornya langsung terintegrasi dengan web e-faktur.pajak.go.id. Nah, yang dimaksud dengan proses posting dan status sukses posting artinya faktur pajak yang ada yang sudah kita input tadi, yang kita sudah pilih faktur pajak masukannya, sudah kita buat faktur pajak keluarannya, maka kita akan proses pelaporan dengan cara kita membuka actionnya, membuka SPT yang sudah dibuka tadi. Kita klik tombol buka. Ya, lanjut, Mbak. Nah, di dalam tombol buka SPT itu ada lampiran-lampiran SPT, artinya ada A1 yaitu terkait daftar ekspor, A2 terkait pajak keluaran perjalanan dalam negeri, B1 pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor, B2 pajak masukan dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri, B3 adalah pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kita tinggal pilih aja, baru kita klik tampilkan. Contohnya kita pilih daftar ekspor, kita tampilkan. Karena kita tidak menginputnya di e-faktur 3.0, maka data ini tidak ada. Selanjutnya, kita pilih pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Di sini kita bisa lihat ada rincian-rinciannya sesuai dengan yang kita input di e-faktur 3.0. Selanjutnya, Mbak. Terus pajak masukan dapat dikreditkan atas impor. Ini tidak ada muncul karena kita tidak input di e-faktur 3.0.
Jadi apapun yang kita input di e-faktur 3.0 maka akan muncul di web efaktur.pajak.go.id. Selanjutnya, ini pajak masukan yang mungkin tadi sudah kita pilih untuk dapat dikreditkan. Selanjutnya, ini pajak masukan karena tidak ada, jadi nilainya atau jenisnya tidak ada 0, angkanya 0. Ya, selanjutnya. Kemudian kita beralih ke lampiran AB. Di sini ada faktur pajak keluaran yang sudah kita input, nilainya 1 juta rupiah. Terus kalau misalnya ada penyerahan kepada masyarakat atau konsumen langsung, itu masuknya langsung di B2, yaitu yang di Gunggung. Nanti tinggal Ibu atau Bapak input aja DPP dengan PPN. Ya, selanjutnya itu di rekapitulasi penyerahan, yaitu di Remoy 1. Selanjutnya kita ke Remoy 2, rekapitulasi perolehan. Artinya pajak-pajak masukan yang sudah kita pilih tadi, yang kita pilih untuk dapat dikreditkan, itu muncul di sini. 1 juta, 100.000, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, faktor pajak, perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini perhitungannya, nanti pajak masukan yang dapat dikreditkan totalnya berapa, gitu, itu munculnya isi. Selanjutnya, nanti ada pernyataan, kita pilih, terus kita submit. Oke, lagi proses, kita submit. Nah, ketika submit di lampiran AB, kita akan diminta untuk mengupload sertifikat digital atau sertifikat elektronik dengan mengetikkan passphrase. Kemudian kita pilih setuju untuk melakukan proses selanjutnya. Kemudian ketika lampiran AB berhasil dibentuk, kita akan beralih ke SPT induk. Di mana di SPT induk kita akan menginput selanjutnya tanggal, nama, tempat. Ini adalah SPT induk, akan dilihat bagaimana faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, kurang lebih bayarnya berapa, kelihatan di sini. Kemudian kita pilih selanjutnya, Pak. Di sini kurang bayarnya 100.000 ya, kurang atau lebih bayar. Selanjutnya, Mbak. Nanti kalau ada mau misalnya lebih bayar, nanti di poin H, yang di huruf H itu nanti bisa dikompensasi, bisa di restitusi, pengembalian pendahuluan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ada lebih baik. Ini PPN membangun sendiri, kalau tidak ada nanti lakukan langkah selanjutnya, gagal berproduksi. Kalau tidak ada juga kita lakukan langkah next selanjutnya, penjualan barang mewah juga. Terus yang terakhir 6, kelengkapan SPT. Kelengkapan SPT kita centang, formulir A1, AB semua itu kayaknya sudah tercentang otomatis. Terus kita pilih tempat penandatanganan, tanggal, nama jelas serta jabatannya, serta mencentang pernyataan. Baru kita lakukan submit, sama seperti e-faktur 2.2. Nah, kalau kurang bayar, nanti kalau Ibu atau Bapak kelewatan, nanti ada peringatan bahwa NTPN di poin 2.3 harus diisi dengan NTPN yang telah dilakukan pembayaran. Oke, kita pilih oke. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar SSP yang telah kita bayar. Kita input nomor NTPN-nya, nilainya, baru tambah. Jadi kalau ini e-faktur 2.2 maupun e-faktur 3.0, nomor NTPN ini kalau salah sedikit saja atau nomor PBK, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita ngetik NTPN sudah benar, nilainya kita aur-aur, nanti munculnya NTPN dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kita ketik NTPN-nya ABC, nilainya 100.000, kita tambah, nanti munculnya
Misalnya harusnya Bapak bayar 50.000, munculnya 50.000 nanti di bawahnya. Ya, lanjut. Nah, ini hurufnya beda, tanggalnya beda. Selanjutnya kalau sudah muncul dan kita yakin bahwa itu adalah NTPN yang kita bayar untuk masa itu, kita actionnya pilih guna, klik di kata-kata gunakan. Nah, terus muncullah tulisan peringatan bahwa berhasil submit SPT Indo. Oke. Kemudian ini tahap terakhir yaitu melaporkan SPT. Status SPT-nya bisa kita lihat kurang bayar 100.000, masanya Mei 2020. File lampiran ini adalah file mungkin lampiran-lampiran yang mungkin Ibu mau lampirkan. Apa itu scan SSP-nya atau scan SPT induknya, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal pilih file PDF-nya, baru terakhirnya kita klik lapor SPT. Oke, nanti ada prosesnya sampai 100% uploadnya, baru klik, lalu baru kita klik lapor dan muncul proses SPT berhasil, lapor SPT berhasil. Ya, ini SPT-nya yang telah berhasil kita buat dan kita laporkan sesuai dengan yang kita. Dan faktur pajak masukan yang ada di sini adalah faktur pajak masuk. Dan kita pilih untuk dapat dikreditkan di masa yang kita pilih itu. Ini lampiran AB-nya dapat kita lihat. Oke, ya di sini di menu terakhir di daftar SPT nanti kita bisa ada menu cetak NTTE, itu artinya daftar bukti penerimaan elektronik, atau bisa selanjutnya di bawahnya itu ada cetak SPT, actionnya. Kalau Ibu mau menjadi berarsip, boleh dilakukan cetak SPT atau tanda terima elektronik. Oke, begitu aja. Nah, untuk data faktur pajak masukan itu kalau tidak ada perubahan, data faktur pajak masukan yang dapat Ibu lihat itu sejak Januari 2020 saja. Sedangkan untuk data PIB mungkin sekitar masa pajak September. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu mau bertanya bisa langsung ketik di tombol chat, karena di tombol chat sudah 23 pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Satria. Ya. Sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengetik di ruang chatnya apabila ada pertanyaan. Selanjutnya langsung saja kita berpindah untuk seksi tanya jawab yang akan dilanjutkan oleh Bapak Afrizal dan Bapak Handoko. Boleh tes suaranya dulu Bapak Afrizal dan Pak Handoko? Tes. Selamat siang. Cek. Apakah suara terdengar, Bapak Ibu? Sudah jelas. Silakan Pak Afrizal dan Pak Handoko. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat ini. Mungkin bisa ditampilkan chattingnya biar bisa kita baca sama-sama dan kita coba untuk menjawab. Baik, dari awal pertanyaan dari Karya Jasa. Kalau masalah video dan materi presentasinya nanti ada jawaban dari admin akan di-share. Langsung kita cari pertanyaan terkait dengan materi saja ya Bapak Ibu ya.
pertanyaan dari Arkadia Surabaya. Untuk di perhotelan, apakah e-faktur dengan versi yang lama masih dipakai? Dan apakah juga perlu update ke versi 3.0? Jadi e-faktur ini tidak memandang jenis usaha, apakah perhotelan, apakah jasa yang lain. Ketika Bapak Ibu PKP dan menggunakan aplikasi e-faktur, maka yang semula e-faktur menggunakan versi 2.2, saat ini DJP memutuskan untuk mengupdate-nya menjadi versi 3.0. Sehingga mau tidak mau, Bapak Ibu sebagai PKP harus beralih menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nur Fitria, apakah ada aplikasi Dummy untuk belajar? Saat ini DJP belum menyediakan aplikasi tersebut. Bahkan kami pada saat sosialisasi ini pun tidak menggunakan aplikasi Dummy, tapi langsung mendapatkan materi PowerPoint dari kantor pusat. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mengalami kendala ketika nanti per 1 Oktober, Bapak Ibu bisa datang ke KPP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari Erita Rike. Selamat pagi, bertanya, setelah update versi baru, database-nya menggunakan database lama atau beralih ke database baru. Jadi di aplikasi e-faktur Bapak Ibu ada folder DB namanya. Nah, folder DB itu berisi data-data database faktur keluaran dan pajak masukannya Bapak Ibu. Jadi itu tetap dipakai. Jadi yang dimaksud update di sini adalah kita hanya mengganti ada 3 komponen file yang akan diganti. Pertama yaitu e-tax invoice, (exe), kemudian e-tax invoice main, dan e-tax voice update. 3 file itu nanti yang harus Bapak Ibu download dari e-faktur, kemudian Bapak Ibu copy pastekan ke folder e-faktur. Tapi untuk lebih amannya Bapak Ibu, folder e-faktur yang lama dari Bapak Ibu bisa di-copy dulu ke tempat lain. Barangkali nanti suatu saat ada masalah, masih ada backupnya, seperti itu. Jadi database-nya yang lama tetap digunakan. Istilahnya ini hanya update saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari PT Pejar Lautan Perkasa. Yang di web e-faktur itu password akun PKP-nya pakai password yang di e-faktur, apa kita daftar lagi ke KPP? Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Satria bahwa untuk login web e-faktur menggunakan akun yang sama dengan yang di e-faktur. Jadi sama seperti itu, loginnya sama. Jadi tidak perlu lagi datang ke KPP. Nah, mungkin selanjutnya Pak Handoko bisa melanjutkan pertanyaan. Tanya dari Muhammad Rizal. Permisi Ibu bertanya, saya disebutkan sertifikat digital yang mana ya Pak? Sertifikat digital yang pertama kali diperoleh ataupun perpanjangan 2 tahun sama sertifikat digitalnya. Terus pertanyaan berikutnya dari Ayus Kartono, untuk yang pakai double tarif 1% dan 10% apakah bisa masuk pajak masukan? Sebenarnya untuk tarif 1% dan 10% ini kan tergantung kode faktur 040 ataupun 10. 040 menggunakan DWU lain. Untuk mengkajian faktur pajak masukan sesuai peraturan bahwa yang pajak masukan yang nanti menjadi faktur pajak keluaran dan kode 040 itu tidak boleh dikreditkan. Jadi yang bisa dikreditkan yang nantinya jadi faktur pajak keluaran kode 010. Terus dari hari ini Rahmawati, untuk file lampiran pada lapor SPT apakah yang dimaksud file PDF SSP? Iya, sama. Untuk lampirannya adalah PDF dari SSP sendiri. Dari Barana Ocean Line, selamat siang, saya dari PT Barana Ocean Line. Apakah otomatis dengan program ini faktur pajak keluaran dan masukannya? Pertanyaannya agak kurang ketik mungkin ya.
untuk pajak masukan karena sistemnya pre-pulet, jadi faktur pajak masukan berkaitan dengan masa pajak yang akan dilaporkan itu semua. Jadi wajib pajak tinggal memilih mana yang dikreditkan atau mana yang tidak dikreditkan. Kalau untuk faktur pajak keluaran, wajib pajak tetap mengikut sendiri. Dari tunai dana, saya kemarin sempat untuk upgrade 2 B0 ke 3 B0 tapi gagal. Terus apa perjalanan KPP dan sudah mencoba masuk ke web e-faktur tapi tidak ada menu untuk pilih sertifikat terima kasih. Sebenarnya untuk program ini akan baru mulai aktif tanggal 1 Oktober, sehingga sebelum itu memang belum bisa update. Nanti update-nya nanti mulai tanggal 1 Oktober. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ruliko Fauzan. Untuk pembayaran masih tetap isi billing di DJP online. Untuk pembayaran tetap sama prosesnya, isi billing dan bayar di bank atau di kantor pos. Dari Mutiara Mustika Abadi, apakah pre-populet ini pas dimasukkan ke Januari dan September bisa muncul? Bisa muncul untuk faktur pajak dari tahun 2020 dari Januari sampai September. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari PT Millennium Transbahari. Berarti untuk lapor sudah tidak menggunakan aplikasi DJP ya, melainkan e-faktur. Ya, betul. Jadi maksudnya tidak lagi mengupload file CSV melalui laman e-filing. Jadi proses administrasi e-fakturnya menggunakan e-faktur 3.0. Kemudian untuk posting SPT masa PPN-nya menggunakan web e-faktur. Termasuk juga nanti pelaporannya. Jadi tidak lagi menggunakan e-filing seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Renadi Karya Samudra. Untuk file lampiran pada lapor SPT, apakah dimasukkan file PDF SSP? Jika iya, nama file diubah. Bagaimana Pak untuk file PDF-nya? Jadi untuk yang versi web faktur ini sepertinya tidak lagi disyaratkan untuk upload hard copy-nya. Jadi DJP sudah tidak lagi mensyaratkan upload PDF. Otomatis ketika menggunakan web e-faktur itu sudah dianggap lapor SPT masa PPN seperti itu. Kemudian dari Tony, hal yang ingin kami tanyakan: 1. Implementasi e-faktur 3.0 berlaku 1 Oktober. Terkait inputan PPN keluaran masa bulan berapa? Jadi ini tidak terkait dengan inputan pajak keluaran, tapi terkait dengan inputan pajak masukan. Yang semula pajak masukannya itu Bapak Ibu harus input satu persatu. Saat ini DJP sudah menyediakan seluruh PM yang menggunakan NPWP Bapak Ibu itu akan nanti muncul. Jadi Bapak Ibu tinggal milih aja centang-centang seperti itu. Jadi tidak terkait dengan PK-nya. Kalau PK-nya tetap Bapak Ibu harus membuat sendiri satu persatu seperti itu. Nomor 2, terkait pelaporan SPT masa PPN di web e-faktur Pajak Go ID akan tampil login e-faktur pajak berupa nomor NPWP dan password. Yang kami tanyakan, password di-input adalah password login e-faktur 3.0 atau password Enova. Yang digunakan adalah password e-faktur. Seperti itu. Kemudian dari PT Inti Kreasi Indo Utama. Pertanyaan tadi disampaikan bahwa faktur pajak masukan hanya bisa ditampilkan faktur masukan mulai Januari 2020 saja. Yang saya tanyakan, jika ada pembetulan atas masukan sebelum Januari 2020, bagaimana perlakuannya? Nah, jadi untuk pembetulan SPT masa sebelum masa September, Bapak Ibu upload pajak misalkan ada penambahan pajak masukan yang belum dimasukkan, tetap menggunakan e-faktur yang 3.0, ya kan? Jadi administrasi fakturnya tetap menggunakan e-faktur 3.0. Kemudian
untuk postingnya ke SPT Masa BPN itu menggunakan, maaf, nanti setelah dari e-faktur itu Bapak Ibu tetap meng-create CSV gitu kan, kemudian dilaporkan melalui DJP online, melalui DJP online di e-filing. Jadi maksud saya begini, SPT normal Bapak Ibu itu belum masuk di web e-faktur seperti itu ya. SPT masanya belum ada di web e-faktur. Sehingga ketika ada pembetulannya masuk di e-filing. Maka SPT itu dibentuk menggunakan e-faktur 3.0, kemudian create CSV, kemudian dilaporkan di e-filing. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Aka. Selamat siang Pak, saya dari PT Sumber Daya mau tanya jika ada PM yang mau dilaporkan di masa tidak sama, apakah masa pekerjaannya bisa dipilih dan bagaimana caranya? Terima kasih. Sebenarnya terkait report kan bisa di SPP, tapi ini kalau udah update nya nggak bisa kembali lagi ke dulu. Tapi nggak jadi mau atur, tapi kayaknya udah update tiga kali itu. ya kalau sama kan kalau belum harusnya kan untuk lapor biasa ya gitu.
Langsung ya gitu. Udah langsung. Serigala berbulu domba. Maaf, kami lanjutkan. Maaf, sebelumnya ada sedikit salah, ada trouble di internet jaringan. Untuk pertanyaan berikutnya. Tapi nang video, kak nang Juan. Untuk pertanyaan dari PT Jaya di Samudra Lin, untuk customer wapu pakai kode 0 betul? Betul. Untuk customer wajib pungut itu 030, tapi kalau nilainya di bawah 10 juta nanti pakai kode faktur 010. Terus dari Bapak Tony, Bapak penyaji materi ingin kami tanyakan terkait SPT masa PPN pembetulan sebelum berlaku e-faktur 3.0, apakah menggunakan program e-faktur 2.0 atau 3.0? Jikalau Bapak sudah update ke e-faktur 3.0, nanti pelaporannya tetap pakai e-faktur 3.0, hanya saja create CSV dari aplikasi dan diupload di DJP online melalui e-filing. Terus pertanyaan dari Mutiara Mustika Abadi, untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur seperti TPS dan Pelindo, apakah input manual atau otomatis bisa muncul? Apakah perlu divalidasi juga? Untuk faktur dari TPS dan Pelindo, ini kemungkinan belum tersedia di pre-plotted pasien masukan. Bisa di input manual atau dengan import CSV nanti. Pertanyaan berikutnya dari IP Dinamika. Jadi apakah saat lapor e-faktur harus wajib atau melampirkan file ya Pak? Untuk lapor melalui webdesk nanti lampirannya hanya SSP yang telah dibentuk. Kak sing wingi aku tuku sak kotak iku. Mbak Abang tok. Lanjutkan Bang tok merah. Juaria topal kode Yo ketokane tok. Merah. Kalau kita mengalami kesulitan dalam update e-faktur atau kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi e-faktur terbaru, apakah diperbolehkan datang ke KPPN? Karena mengingat sekarang masa pandemik. Ini maksudnya KPP ya Bu ya. Jadi terkait dengan e-faktur ini, misalkan ada kesulitan, Ibu bisa datang ke KPP. Nanti kami menyediakan helpdesk khusus untuk aplikasi terkait dengan e-faktur, bukti potong, dan sebagainya. Sudah kami siapkan itu, jangan khawatir. Kemudian pertanyaan dari PT 3 Bintang Terang, untuk upgrade versi 3.0 apa harus ke KPP? Kalau bisa tidak ke KPP itu lebih baik Ibu. Jadi pertama Bapak Ibu bisa download file e-faktur 3.0 melalui mengalami kesulitan untuk download ataupun proses installnya, Bapak Ibu masih boleh datang untuk petunjuk penginstalan di KPP. Kemudian dari Pak Yani 10, jika masukkan seputar MGL PIB di menu PIB ya. Ya, jadi terkait dengan report PIB itu sudah disediakan di aplikasi e-faktur 3.0. Jadi semua PIB yang atas nama Bapak Ibu nanti akan muncul mulai masa September 2020. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja PIB yang dimaksud. Kemudian dari Pancamra, apakah dalam prepop ini faktur pajak bisa kita pilih untuk kita laporkan yang mana dahulu untuk suatu masa, mengingat jika ada kasus faktur pajak masukan kreditan lebih besar dari jumlah nilai berhutang dalam satu masa.
faktur 3.0 ini tidak mempengaruhi, tidak merubah aturan apapun terkait pengkreditan. Jadi ini hanya penambahan fasilitas Bapak Ibu. Yang semula PM-nya itu atau PIB-nya itu Bapak Ibu masukkan satu persatu, ini sudah kami sediakan. Terkait dengan pemilihan kapan PM itu bisa dieksekutikan, Bapak Ibu bebas, masih tetap bebas untuk memilih, seperti itu. Kemudian dari Pak Tony, ini pertanyaan Pak Tony yang kedua ya. Yang kami maksudkan adalah program e-faktur 3.0, pelaporan SPT masa PPN bulan berapa. Jadi implementasi e-faktur 3.0 ini dimulai 1 Oktober 2020. Sehingga untuk masa September, pelaporan masa September 2020 sudah harus menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Kemudian dari Bulailah ada. Saya dari PT Tejania Gasetra. Saya sudah input PPN, sudah input PM masa September 2020 di e-faktur 2.2. Sedangkan e-faktur 3.0 mulai berlaku 1 Oktober. Apakah file PM masa September harus saya input lagi di e-faktur 3.0? Kalau PM sudah diinput di 2.2, maka Ibu tidak usah lagi memilih menggunakan atau memilih, karena PM itu kan sudah masuk di SPT-nya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi memilih repotnya itu. Kemudian dari PT Supraraga Transport, Pak Julius, PM yang sudah lewat 3 bulan sejak diterbitkan e-faktur, apa tetap diupload? PM yang sudah lewat 3 bulan. Jadi bulan sebelumnya, 3 masa sebelumnya. Jadi selama masih memenuhi 3 bulan sebelum masa yang bersangkutan, masih bisa diupload. Seperti itu Bapak Ibu. Dari Pak Andri, saya dari PT Laras Trikarsatama untuk e-faktur 3.0 berlaku efektif bulan Oktober, dan mohon bisa share materinya. Ya bisa, nanti akan kami share. Kemudian dari Ibu Rosali, tolong tanya kalau ada LB lebih bayar di masa Agustus, bisa dimasukkan di September 2020 yang sedang menggunakan e-faktur 3.0. Ya, sangat bisa Bapak Ibu. Kemudian dari Sinar Cendana, kalau misal saya datang ke KPP tapi tidak di KPP Kerembangan, melainkan ke KPP Banten karena lagi posisi Banten, kalau minggu depan apa bisa, karena ada batasnya ya sampai tanggal 5. Jadi untuk pelaksanaan seperti biasa untuk SPT masa PPN itu kan sampai akhir bulan. Jadi ya kapanpun Bapak Ibu bisa datang ke KPP Kerembangan. Dari PT Cahaya Makmur Sejahtera, caranya install gimana Pak? Apakah tinggal di download dan di copy? Sudah bisa otomatis jalan e-fakturnya atau harus dikonekkan dulu ya Pak? Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Pak Satria. Nanti bisa dilihat di materinya Bapak Ibu. Nanti materinya akan kami bagikan. Kemudian dari PT Pakim, SPT masa saya lebih bayar. Kalau lapor apa tidak usah lampirkan lampiran, atau lampiran yang dilampirkan sama seperti e-faktur sebelumnya 2.2, yaitu inti saja. Saat ini ketika sudah update ke 3.0 itu sudah tidak lagi dibutuhkan lampiran, baik induk ataupun lampiran AB dan selanjutnya. Jadi tidak perlu lagi ada lampiran kecuali untuk SSP ya. Kemudian dari Cahaya Makmur Sejahtera, caranya install gimana? Apakah tinggal di download? Ini sama pertanyaan seperti tadi. Nanti bisa dilihat di materinya. Di sana nanti sudah dijelaskan step by step-nya. Dari PT PIN, jadi dengan adanya aplikasi e-faktur 3.0 untuk aplikasi 2.2 masih berlaku.
Jadi aplikasi e-fakturnya itu tidak bisa balik lagi ke 2.2. Saat ini sudah menggunakan, nanti per 1 Oktober sudah harus menggunakan aplikasi yang 3.0. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau misalkan kebetulan, maaf saya lanjutkan ya untuk PT ini, ketika ada pembetulan 2019 atas koreksi PM itu tetap masih bisa menggunakan e-faktur yang 3.0. Hanya saja nanti untuk pelaporan SPT masanya, jadi administrasi fakturnya menggunakan e-faktur 3.0. Kemudian pelaporannya itu menggunakan, karena pembetulan tahun 2019 menggunakan e-filing. Jadi tidak dilaporkan melalui web e-faktur, tapi dilakukan melalui e-filing. Karena apa? Karena SPT normalnya masih ada di servernya e-filing, seperti itu. Kemudian dari Pak Tony lagi ya. Pelaporan SPT PPN melalui e-faktur, isian password yang dimaksud adalah password digunakan login ke Innova. Jadi yang digunakan adalah loginnya e-faktur, Bapak Ibu ya. Jadi bukan loginnya Innova, tapi loginnya di aplikasi e-faktur. Sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada perubahan untuk loginnya. Selanjutnya dari Mas Layar. Misalkan ada PM yang sudah dikreditkan, kemudian ada pembetulan dari lawan transaksi, apakah nilai PM otomatis akan berubah? Untuk pertanyaan dari layar Mas, misalkan ada PM yang sudah dikreditkan. Jadi kalau sudah dikreditkan kan sudah diupload. Ya nanti sudah lapor atau belum, Pak? Posting atau belum? Soalnya kalau misalkan belum di posting, nanti waktu penjualnya ada perubahan pajak masukan, otomatis langsung nge-link ke e-faktur 3.0. Jadi otomatis berubah selama belum di posting dan belum dilaporkan. Baik, pertanyaannya sudah habis. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sembari menunggu, tadi banyak pertanyaan terkait share link. Ini akan saya bagikan link-link yang digunakan bisa untuk mendownload materi. Kemudian ada link kuesioner terkait kegiatan kami. Silakan diisi. Ya, jadi untuk link materi bisa di-download di bit.ly/materi prepopulated. Untuk video rekamannya akan kami unggah besok 1 hari setelah kegiatan ini. Kemudian ada link yang kedua terkait kuesioner evaluasi kegiatan kami pada pagi hari ini. Silakan diisi. Bapak Ibu bisa difoto ataupun di screenshot atas link-link tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa bahwa pertanyaan di sini, ini kurang personal atau seperti apa atau kurang jelas, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya melalui Telegram kami yang akan dijawab langsung oleh chat center di Telegram Pajak Surabaya Kembangan, Pajak SBY ya. Kemudian untuk pertanyaan WhatsApp ini auto reply, nanti sifatnya jadi yang bersifat umum akan ada penjelasannya. Namun nanti untuk langsung chat dengan agen chat kami bisa melalui Telegram. Kemudian ada dari PT Zuma, pertanyaan saya belum dijawab Bu. Yang mana ini? Silakan Bapak bisa ditulis lagi pertanyaannya. Dari Pak Zuma dari PT Kava. Iya,
kemungkinan mohon maaf tadi kami terputus, mungkin Bapak Zuma bisa chat lagi terkait pertanyaannya. Ya, ini Bapak Zuma. Silakan Pak Afrizal dan Pak Handoko. Selamat siang. Untuk pertanyaan dari Pak Zuma, pertanyaan kami, ini mode lama di luar tema pre-pulet PPN, yaitu seringnya kami salah memilih lawan transaksi pada saat pembuatan faktur pajak keluaran. Solusinya bagaimana ya Pak? Kami merevisi lawan transaksi dengan merubah jadi faktur pajak pengganti tanpa harus membatalkan faktur. Terima kasih. Jadi untuk faktur, untuk yang kalau jika yang salah itu di nama dan NPWP, itu nanti pembatalan faktur. Kalau yang salah di detail faktur, misalkan di nama barang, nilai barang, itu masih bisa dibuatkan faktur pajak pengganti. Jadi kalau yang salah di nama lawan transaksi dan NPWP-nya, itu wajib dibatalkan fakturnya. Baik, masih ada 3 pertanyaan lagi. Setelah ini kita akan tutup untuk sesi pertanyaan. Setelah menjawab 3 pertanyaan ini ya Bapak-Bapak. Melanjutkan jawaban yang ke Bapak tadi, kalau misalkan PM yang kami posting dan laporkan itu bagaimana Pak? Jadi kalau sudah diposting dan dilaporkan, nanti satu-satunya cara Bapak pembetulan dengan dasar bahwa lawan transaksi itu sudah merubah pajak masukannya, sehingga pembetulannya manual nanti. Jadi tidak otomatis di pre-pulet PPN, soalnya jika sudah bawa kredit kan nanti akan hilang PM itu, nggak muncul lagi. Dari PT Golden Ocean, misalkan kita baru terima FPM setelah lebih dari 3 bulan, apakah masih bisa dilaporkan? Untuk pelaporannya masih bisa dilaporkan sesuai dengan masa pajak pelaporannya. Baik, terima kasih banyak Pak Afrizal dan Pak Handoko. Saya mengingatkan kembali, perlu disampaikan yang perlu diisi oleh Bapak Ibu serta link untuk mendownload materi bisa dibuka di link ini dia. Silakan Bapak Ibu bisa memfotonya atau men-screenshotnya. Link materi ada di materi pre-populated. Video akan kami bagikan H+1 dari kegiatan ini, yaitu besok. Untuk link kegiatan atas evaluasi kegiatan kami, silakan diisi di kuesioner 605. Selanjutnya, bagi yang ingin langsung bertanya kepada agen chat center kami bisa melalui Telegram ataupun WhatsApp, atau Bapak Ibu juga bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Kembangan. Nanti bisa bertemu dengan Waskon 1 atau AR yang mengambil Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi yang pertama, pemaparan materi yang kedua, serta sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Tak lupa saya sampaikan, jalankan hidup sehat, terus gunakan masker dan jaga jarak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.